Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlan darak, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ya ahlal hili wal aqad, amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid dan ugi para pengurus masjid Darun Najah, para pengurus Majlis Al-Husna dan para hawari Majlis Asyifa dan juga sedaya para jamaah, para orang tua kami yang dirahmati oleh Allah. Semoga semua yang hadir di malam hari ini yang membantu terselenggaranya acara ini diberikan oleh Allah Ta'ala umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan hajat kaula panjenengan sedaya, hajat dunia, hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat di bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang dikatakan tatadha'afu fihal ujur, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dari setiap kebaikan. Di bulan Rajab ini kaula panjenengan Allah paring kemudahan untuk bisa duduk di majlis ilmu, majlis yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bi syai'in afdalu min fiqhin fid din wala faqihun wahidun ashaddu ala syaitan min alfi abidin. Nabi SAW beliau mengatakan, tidaklah Allah itu disembah dengan suatu ibadah yang lebih afdal, lebih mulia, lebih baik daripada belajar ilmu agama. Atas ibadah ngaji katas mekatan iki para hadirin menjadi ibadah yang terbaik. Kalau kita katakan, bukankah ibadah yang terbaik itu salat? Ya, salat itu Bapak Ibu ibadah yang terbaik, tapi tidak akan bisa seseorang melaksanakan salat kalau dia tidak belajar ilmu agama. Seseorang tidak akan pernah bisa menjalankan puasa Ramadan kalau dia enggak belajar ilmu agama. Seseorang tidak akan bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna kalau dia tidak belajar ilmu agama. Oleh karenanya kata Nabi, wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Setan itu lebih takut kepada orang yang berilmu, orang yang ngerti ilmu agama, ketimbang takut kepada orang yang ahli ibadah walaupun jumlahnya 1000. Atau setan itu para hadirin kalau ngelihat ada 1000 orang ibadah, ada 1000 orang sholat sama 1 orang ngaji, setan luweh takut, luweh wedi lek nyawang tiang sing ngaji. Kenapa? Karena orang yang sholat para hadirin, kalau dia tidak bekali dirinya dengan ilmu agama, sholatnya akan tertolak. Kata Al-Imam Ahmad ibn Ruslan di dalam kitabnya Safatus Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang mengamalkan suatu ibadah tanpa ilmu, tanpa didasari oleh ilmu, maka a'maluhu, amal ibadahnya mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya setan kalau ngelihat orang sholat, para hadirin, setan mungkin gak terlalu takut.
Tapi kalau ngelihat orang ngaji, setan bisa takut. Kenapa? Karena orang yang ngaji, sholatnya akan menjadi sempurna. Orang yang ngaji, puasanya akan sempurna. Orang yang belajar ilmu agama, hajinya akan sempurna. Dan semuanya akhirnya diterima oleh Allah. Dan setan tidak mau kalau ada ibadah manusia yang diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, maka para hadirin, satu nikmat yang besar, yang tentunya karena ini nikmat yang besar, nikmat yang hanya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang khusus. Oleh karenanya inilah jawaban kenapa banyak orang yang diajak untuk duduk di majelis ilmu, mereka tidak mau untuk menghadirinya. Mereka berat untuk menghadirinya. Mereka beralasan, beribu-ribu alasan untuk menghadirinya. Bukan karena mereka tidak bisa hadir majelis, tapi memang Allah belum pilih mereka untuk menjadi hamba yang mendapatkan pahala yang besar. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memilih kita dari sekian banyaknya orang-orang yang tinggal di sekitar kita, orang-orang yang hidup di zaman ini, kita yang terpilih oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa duduk di majlis yang mulia. Maka kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga Allah selalu menambah kenikmatan yang telah Allah berikan saat ini, sehingga kita bisa terus istiqamah belajar ilmu agama sampai akhir hayat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah, seperti yang disampaikan oleh beliau Ustaz Masrukin tadi, malam hari ini juga sekaligus ada yang titip akikah dari ananda yang bernama Ananda Muhammad Naufal Habibi Abdillah. Nah, kita doakan semoga Muhammad Naufal Habibi Abdillah diberikan oleh Allah keberkahan, hidayah, dan dijadikan anak yang saleh, anak yang membanggakan hati orang tuanya, membanggakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akikah di dalam hukum Islam adalah satu kesunahan yang dikukuhkan. Karena dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ghulam murtahanun bi akikatihi. Seorang anak itu tergadekan dengan akikahnya. Sebagian ulama mengatakan, apa maksud tergadekan? Jadi kalau ada orang tua yang mengakikahi anaknya, dia seakan-akan telah menebus anaknya. Arti daripada itu banyak definisi dari para ulama, banyak tafsiran dari para ulama, di antaranya apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu maksudnya kalau ada orang tua yang diberikan kemampuan untuk mengakikahi putra atau putrinya, tapi dia enggan untuk mengakikahinya, maka dia tidak mendapatkan manfaat dari anaknya. Seperti halnya misal pahala yang jariah, atau jika mungkin ada orang tua yang anaknya meninggal, yang harusnya anak itu akan menuntun orang tuanya ke surga, anak itu akan memberikan syafaat pertolongan bagi orang tuanya nanti di akhirat, tapi karena enggan orang tuanya mengakikahi, maka anak itu pun tidak bisa menolong orang tuanya. Hukum akikah para hadirin adalah sunnah yang dikukuhkan. Dan ini menjadi salah satu pendidikan dari Nabi kita Muhammad yang tujuan utamanya adalah untuk mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat diberikan keturunan oleh Allah Ta'ala. Bersyukur dengan akikah, ini adalah satu daripada banyaknya cara mensyukuri nikmat. Kalau dalam Islam para hadirin, mengakikahi anak, kalau laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Dan bahkan ada sebagian pendapat para hadirin, ada sebagian pendapat yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas, seandainya kok ada orang itu enggak mampu, mau beli kambing 1 aja enggak mampu, tapi dia kepingin mengakikahi anaknya, akhirnya dia sembelih bebek. Terus akikah damel apa? Bebek. Lalu itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu diperbolehkan selagi masih belum ada dana untuk beli kambing.
Tapi ini para hadirin pengecualian bagi yang tidak mampu. Ojo sing mampu benjing akikah damel bebek. Pun nyembelih Pak sampun, nyembelih pinten kalih, napa sing disembelih bebek. Padahal duitnya akeh para hadirin. Ini kenapa? Karena saking dianjurkannya akikah itu. Sebagai cara untuk kita mensyukuri nikmatnya Allah Ta'ala. Lebih daripada itu para hadirin yang paling terpenting di dalam mensyukuri nikmat ketika kaula panjenengan diberikan keturunan oleh Allah Ta'ala adalah mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Terus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua di saat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia anak. Pernah satu hari Bapak Ibu terjadi kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Suatu hari ada seorang pemuda, ada seorang ayah datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab mengeluhkan tentang anaknya, seorang laki-laki pemuda yang durhaka kepada ayahnya. Jadi si ayah niki mengeluh kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, saya punya anak ini durhaka, saya minta tolong Sayyidina Umar jenengan nasihati anak saya. Sayyidina Umar niku paling pegel kalau ada anak yang durhaka sama orang tuanya. Kenapa seperti itu para hadirin? Anak yang durhaka sama orang tuanya itu enggak akan pernah bahagia. Bahkan satu-satunya dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan siksa di dunia sebelum akhirat adalah durhaka kepada orang tua. Kalau ada orang tidak sholat, para hadirin, siksanya nanti di akhirat. Allah sudah persiapkan. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Apa yang menjadikan sebab kalian masuk neraka Saqar? Mereka menjawab, lam naku minal musallin, karena kami dulu waktu hidup di dunia kami tidak sholat. Orang yang enggak sholat nanti di akhirat disiksa. Orang yang enggak puasa Ramadan nanti di akhirat disiksa. Orang yang tidak zakat nanti di akhirat disiksa. Tapi orang yang durhaka sama orang tuanya di dunia Allah siksa, sebelum nanti Allah akan perparah siksanya di akhirat. Nah, sehingga Allah berkali-kali mengingatkan di dalam Al-Quran, bahkan Allah menjelaskan seandainya kok ada seorang anak yang punya orang tua tidak baik, punya orang tua menuntut dia untuk keluar dari Islam, maka kata Allah Ta'ala, fala tuti'huma, jangan kamu taati, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Tetap kamu harus bergaul dengan baik dengan orang tuamu. Kamu harus berakhlak yang mulia kepada orang tuamu, walaupun orang tuanya tidak baik. Nah, maka para hadirin, seorang ayah ini mengadukan anaknya yang durhaka kepada ayahnya, kepada orang tuanya. Sayyidina Umar marah dan berkata, panggil anakmu, bawa sini. Begitu anak itu menghadap kepada Sayyidina Umar, dimarahi sama Sayyidina Umar. Dinasihati sama Sayyidina Umar, jangan kamu itu durhaka sama orang tuamu. Kemudian selesai nasihat Sayyidina Umar, si anak berkata, si pemuda ini berkata, wahai Amirul Mukminin, bolehkah saya mengajukan pertanyaan kepadamu? Kata Sayyidina Umar, tentu, silahkan. Apakah ada kewajiban yang harus diberikan oleh orang tua dan diperhatikan oleh orang tua kepada anaknya? Kata Amirul Mukminin, iya. Ada kewajiban-kewajiban yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Kemudian si anak itu berkata, apa yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak, wahai Amirul Mukminin? Kata Sayyidina Umar, yang pertama adalah an yantaqiya ummah. Hendaknya seorang laki-laki itu berpikir panjang. Kalau dia mau menikah, bukan hanya sekedar dia memilih untuk dirinya, tapi dia pilih untuk calon anak-anaknya di masa yang akan datang. Sehingga seorang laki-laki harus memilihkan seorang ibu, calon ibu yang baik untuk anak-anaknya di masa yang akan datang.
Kemudian yang kedua, an yuhassina ismah. Hendaknya orang tua itu kalau ngasih nama anaknya nama yang baik. Kemudian wa yu'allimuhul kitab, dan hendaknya orang tua itu mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anaknya. Kemudian pemuda itu berkata, wahai Amirul Mukminin, 3 hal kewajiban yang kau sebutkan tadi semuanya tidak aku dapatkan dari orang tuaku. Saya punya ibu, wahai Amirul Mukminin, zinjiyah, 5 juzi. Ibuku itu adalah seorang budak dari seorang tuan yang beragama Majusi, penyembah matahari. Jadi ayahku menikah dengan ibuku ini bukan perempuan yang baik. Dia seorang yang berkhidmah, seorang yang menjadi budaknya Majusi, orang yang menyembah matahari. Ketika aku lahir, wahai Amirul Mukminin, orang tuaku pun juga tidak memberikanku nama yang baik. Saya punya nama, kata si pemuda ini, Ju'al. Orang tuaku kasih nama saya Ju'al. Ju'al niku artinya napa? Kepik, semerap kepik jenenge. Napa? Atau serangga yang sing ambune ora penak lho. Lho itu anaknya dikasih nama serangga yang bau busuk. Lho kok enek wong maringi asma putrane damel nama binatang yang bau busuk. Saya dikasih nama itu sama orang tua saya, sama bapak saya ini. Kemudian orang tua saya pun juga tidak pernah ngajari saya Quran. Enggak pernah manggilkan saya guru. Enggak pernah masukkan saya ke madrasah agar saya bisa belajar. Akhirnya Sayyidina Umar panggil bapaknya. Dan apa kata Sayyidina Umar? Wahai bapak yang tadi sambat mengeluh anaknya durhaka. Sebelum anakmu durhaka, kamu sudah durhaka dulu sama anakmu. Nah, jadi para hadirin, sebagai orang tua, kita tidak bisa menuntut anak dan berkata, nak, kamu harus berbakti ya sama bapak ibu. Bukan gitu caranya. Islam telah mengajarkan kepada kita, para hadirin, bagaimana cara agar anak kita menjadi anak yang berbakti. Bukan dengan kita katakan, kamu harus berbakti. Enggak, tapi kita ajari. Kita ajari mereka. Kita kenalkan mereka dengan Allah dan Rasulnya. Agar mereka menjadi anak yang berbakti. Kalau kita sudah berusaha, tapi anak kita tetap seperti itu, maka bisa jadi itu adalah salah satu ujian, para hadirin. Karena setiap orang itu pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Tapi kita harus ada usaha. Kalau tidak ada usaha berarti kita yang menjadi sebab anak kita durhaka. Oleh karenanya Nabi mendoakan, rahimallahum ra'an, atau rahimallahu walidan, a'ana waladahu ala birrih. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada dirinya sendiri. Bagaimana cara membantunya? Dididik dengan baik. Ada satu pendidikan yang indah, dan saya rasa hal ini banyak dipraktekkan di pondok-pondok pesantren. Wonten setunggal imam, seorang ulama namanya Syekh Muhammad Al-Majdub. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah diceritakan, para hadirin, Syekh Muhammad Al-Majdub ini dididik oleh ayahnya sendiri. Terus gurune niku nggih bapake piyambak. Beliau cerita, bagaimana ayahku dulu mendidikku. Begitu masuk tanggal pertama dari bulan Hijriah, ayahku itu memanggilku dan berkata, wahai anakku, ayo kita bikin kesepakatan. Ayo kita bikin kesepakatan. Di dalam sebulan, misal niki masuk Rajab, sebulan Rajab, kita tidak boleh bermaksiat sedikit pun. Akhirnya, kata Syekh Muhammad Al-Majdub, saat itu aku menjawab, cuman sebulan, Bah. Kalau sebulan, insya Allah saya sanggup. Ya sudah, kita sepakati sebulan, kata ayahnya. Disepakati sebulan. Ayahnya tidak melakukan kemaksiatan sedikit pun. Anaknya pun Syekh Muhammad Al-Majdub juga tidak melakukan kemaksiatan sedikit pun. Begitu bulan Rajab selesai, para hadirin dipanggil lagi sama ayahnya. Nak, sini kemari. Kita update perjanjian. Lek bosone wong saiki update perjanjian. Kita upgrade lagi.
kita ulangi lagi perjanjiannya. Kalau kemarin 1 bulan nak, kita ulangi lagi sebulan lagi. Sampai bulan yang akan datang habis Sya'ban, kita buat kesepakatan tidak boleh kita bermaksiat kepada Allah. Dan terus masuk tanggal 1 lagi bulan selanjutnya, di-upgrade lagi kesepakatannya. Sampai kata Sayyidina atau Syekh Muhammad Al-Majdub, setiap awal bulan karena terus kita buat kesepakatan yang baru, akhirnya saya terbiasa untuk tidak melakukan dosa. Sehingga bagi kami meninggalkan dosa, meninggalkan kemaksiatan itu adalah hal yang ringan karena sudah dibiasakan mulai kecil. Nah, ini para hadirin pendidikan yang baik. Dan kami teringat waktu kami di pondok pesantren dulu, begitu guru-guru kami itu mengajarkan kami. Kalau sudah malam Jumat, Abu Ya Habib Segaf Baharun setelah baca maulid Nabi, kemudian beliau menyampaikan nasihat. Di akhir nasihat beliau berkata, ayo kita bikin kesepakatan bersama. Sampai ketemu malam Jumat yang akan datang, tidak boleh marah sama sekali. Saya masih ingat itu. Kata Abu Ya Habib Segaf itu, seandainya ada teman yang nginjak kakimu, kita balas dengan senyuman. Pokoknya nggak boleh ngamuk, nggak boleh gregetan. Nanti seminggu lagi di-update lagi. Nanti beliau minggu depannya, Kamis depannya beliau mengatakan, ayo di dalam seminggu ini yang masih marah dan gregetan dalam hatinya ngacung. Kalau masih banyak yang ngacung, kita ulangi lagi sampai Kamis yang akan datang. Dan terus seperti itu. Kalau semakin sedikit yang ngacung, berarti semakin banyak yang berhasil menjalankan kesepakatannya. Nanti diganti dengan kesepakatan yang lain. Seminggu tidak boleh ninggalkan salawat sebanyak 1000 kali tiap hari. Nah, terus dibuat seperti itu para hadirin. Itu pendidikan. Nah, kalau kita punya semangat untuk mendidik anak kita, kita sudah ajarkan kepada mereka, kita sudah nasihati mereka, dan ternyata mereka masih dalam keadaan durhaka, maka para hadirin, Anda sudah gugur kewajiban. Tapi kalau kita diam para hadirin, itu sama dengan kita merusak daripada diri kita sendiri. Nah, maka yang paling terpenting di dalam mensyukuri nikmat ketika Anda dikaruniai anak oleh Allah Ta'ala adalah mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Akan banyak nanti terlihat di akhirat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka ibadahnya biasa-biasa saja. Mereka bukan orang yang ahli tahajud, mereka bukan orang yang ahli puasa sunnah, tapi mereka masuk surga yang tertinggi ternyata sebab mereka punya anak-anak yang dididik menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sehingga para ulama mengatakan as-sa'adah kullas sa'adah, kebahagiaan yang tertinggi ketika orang tua mendengarkan ucapan anaknya yang berkata kepadanya, ayah, ibu ajari saya Al-Quran. Ayah, ibu masukkan saya ke pondok pesantren. Ayah, ibu ajari saya sholat. Itu sudah kebahagiaan yang paling puncak tertinggi para hadirin. Kenapa? Karena tanpa Anda menuntut, tanpa Anda mendorong, meminta, anak sudah minta dididik dengan sendirinya. Nah, maka itu perlu pembiasaan. Maka kita berharap kepada Allah, semoga Allah jadikan anak-anak kita sampai hari kiamat semuanya anak-anak yang soleh dan solehah. Terkhusus bagi Ananda Muhammad Naufal Habibi Abdillah, semoga dijadikan anak yang soleh, diberkahi oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dan membanggakan hati dan berbakti kepada kedua orang tuanya. InsyaAllah amin, ya rabbal alamin. Dan ada satu amalan para hadirin, yang ini Allah hadirkan di dalam Al-Quran, bagi yang punya putra-putri masih kecil, sering-sering dibisikkan di telinganya. Sering-sering dibisikkan di telinganya. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Lek sing dereng apal mangke wangsul jenengan buka Al-Qur'an surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 36 di penggalan terakhir. Tetes boten sedaya diwaos satu ayat niku.
Cuman penggalan terakhir yang diawali dengan wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Yang artinya ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu untuk anakku ini ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu yang pertama. Kemudian amalan yang kedua supaya anak-anak panjenengan menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Dan ini lebih utama jika diamalkan oleh orang tua. Orang tuanya sendiri. Panjenengan Bapak Ibu pegang dada anaknya atau pegang kepala ubun-ubun anaknya. Boleh dipilih salah satunya. Pegang dada boleh, pegang kepalanya boleh. Panjenengan baca Al-Barru. Al-Barru 7 kali. Al-Bar 7 kali. Kemudian Asy-Syahidu 7 kali. Asy-Syahidu 7 kali. Kemudian ditutup dengan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dibacakan di telinganya para hadirin. InsyaAllah jika dibacakan hal ini, anak-anak panjenengan akan dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk dan akan dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Dan ini saged diamalne. Lek misale wonten acara kita akikoan misalnya nggih, wonten biasane bayi kan dikelilingkan nggih. Nah niki supaya kita juga ikut mendoakan jenengan saged nggih diwaos niku wau. Entah itu yang inna anzalnahu fi lailatul qadar atau panjenengan bacakan Al-Bar 7 kali, Asy-Syahid 7 kali para hadirin. Dan kemudian dibisikkan wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu untuk anakku dan keturunannya. Atau sing dilindungi mboten namung kok anake panjenengan tok, tapi anak cucu panjenengan semuanya akan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Nah ini doa daripada napa niku Sayyidah Hannah, ibunda Sayyidah Maryam ketika memiliki putri yang bernama Maryam. Inni samaituha Maryam, aku telah berikan nama Maryam, wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka semoga amalan ini menjadi satu wasilah untuk Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada anak-anak panjenengan sedaya lan ugi ditetesaken anak-anak yang soleh dan solehah insyaallah amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita tutup dengan doa para hadirin, kita bacakan Fatihah untuk air yang disediakan oleh panitia. Semoga dengan wasilah kita meminum air barakah ini dengan berkahnya bulan Rajab, berkahnya Nabi Muhammad dan berkahnya Maulid yang kita baca di malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada kita semuanya zahiran wa batinan, dan Allah kabulkan segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, dan Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahil nabi wa al-nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kami mengundang panjenengan sedaya di dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dilaksanakan di tanggal 31 Desember malam 1 Januari bertempat di markas besar Majelis Asy-Syifa Dusun Belimbing, Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo. Hari Rabu malam Kamis yang akan datang. Hari Rabu malam Kamis yang akan datang, kita baca burdah, hizib nasr dan doa ul-faqah. Kemudian kita dengarkan nasihat dari Gus Ahmad Kafabih dari Pondok Lirboyo Kediri. Monggo dihadiri bersama-sama para hadirin, ajak keluarga, sahabat dan kerabat untuk bisa bersama-sama kita memeriahkan acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir di malam hari ini diberikan oleh Allah kesehatan, umur panjang,
lancar rezeki, sehingga bisa datang bersama-sama di dalam acara tersebut insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, monggo sareng-sareng kita tutup dengan kita membaca doa bersama-sama. Semoga doa yang kita panjatkan bersama di bulan Rajab ini Allah ijabahi para hadirin, dan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwasannya bulan Rajab itu bulan yang setiap doa dipanjatkan oleh hamba kepada Tuhannya Allah Ta'ala akan diijabahi. Nah, kita berharap dengan kita berdoa bersama-sama Allah akan mengijabahi setiap permintaan kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Oh niki wonten tambahan kedik niki para hadirin ya, ternyata masih belum dibacakan tahlil. Kita baca tahlil dulu nggih. Kita baca tahlil dulu terus kita berdoa nanti di akhirnya. Al-Fatihah ila Rasulullah Muhammadin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami' ashabihi tahirin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa jami'il awliya was-salihin wa suma'il arwahil mutakaddimin min hadal masjid wal munfikil mutabarri'in wal qa'imina bih wa jami' masyayikhina wa abaina wa ummahatina masyayikhina wa jami' man ahsana ilaina wa jami' amwatil mu'minin mu'minat 'ammah aina ma kanu wa halat ruhum masyarikil ardi la magharibiha أن الله يتغشون بالرحمة والمغفرة وسمعنا برحمته ونهدي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يعوض حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ونهدي لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا وعن بابك فلا تدردنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله بحمده ما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة ناصلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك نهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الطاهرين وأصحاب الطاهرين والتابعين والتابع التابعين لهم
بإحسان إلى يوم الدين. وثم إلى أرواح 4 الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والقراء والمفسرين والمحدثين والسادة الصوفية والأولياء الكون أجمعين. وثم إلى أرواح أولياء الصالح من الأوتاد ونقباء والغوث والأبدال ورجال الغيب من الدرك مشارق الأرض مغاربها برها وبرها. وثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم يا حذرنا خاصة وجميع أموات المؤمنين المؤمنات عامة وجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا. وثم إلى أرواح المتقدمين من هذا المجلس والمنفقين المتبرئين والقائمين به وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها. اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وإذكا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم واعف عنهم. ثم إلى من لا زائر لهم ولا ذاكر لهم جميع بالرحمة والرضوان وأسكناه وإياهم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عان. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة. واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليه غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلهم حفرة من حفر النيران واخلفهم في أولادهم ودويهم بالخلافة الحسنة والعاقب الصالح. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Dan kita bacakan Fatihah untuk Ananda Muhammad Naufal Habibi Abdillah. Semoga dijadikan anak yang soleh, berbakti dan anak yang alim, faqih, ahli Al-Quran, dan semoga dibanggakan oleh Rasulullah, dibanggakan oleh kedua orang tuanya, bahagia dunia, bahagia akhirat ala hadiniyah. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Enggak ngersane